Makanya belakangan ini Bu, belakangan lagi rame, lagi heboh. Ada seorang ulama besar di Jakarta dijadikan bulan-bulanan fitnah di media sosial. Habib Utsman bin Yahya. Belanda menjajah, kita sepakat. Cuman tuh waktu ya Belanda yang berkuasa. Sebentar, siapa yang sepakat sama Belanda? Ini kita yang hidup di 2025 atau ini acara flashback massal tanpa izin? Kok tiba-tiba ada kesepakatan yang kita nggak pernah diajak rembukan? Gua jadi ngebayangin dulu waktu VOC baru mendarat di Batavia. Pasukan Belanda lagi ngetok pintu sambil bawa perjanjian. Tok-tok. Kami ingin menguasai Nusantara. Terus Hanif menjawab, sepakat menir. Lah, gampang banget. Kirain butuh perang, diplomasi, atau setidaknya debat panjang. Ternyata cukup satu kata, sepakat. Mungkin ini juga yang terjadi waktu Pajajaran runtuh. Kami ingin merebut Sunda Kelapa. Sepakat. Atau pas Jepang datang, kami mau menjadikan kalian Romusha. Deal. Gila, kalau sejarah beneran kayak gini, kita nggak butuh buku tebal buat belajar. Cukup satu halaman dengan satu kata aja. Sepakat. Sepakat cangkemmu, Nif. Maka Habib Utsman bagaimana caranya? Beliau melakukan mudaroh. Ada mudaroh, ada mudahanah. Kalau mudahanah itu ngejilat buat kepentingan duit. Mudahanah itu ngejilat buat kepentingan harta. Buat kepentingan kenyamanan dirinya sendiri. Itu mudahanah. Itu haram hukumnya. Mudahanah itu namanya. Tapi ada namanya mudaroh. Mudaroh itu dia ngedeketin penguasa. Tujuannya buat apa? Buat kemaslahatan umat. Wah, ini sih modus lama yang udah expired tapi masih dijual kayak promo cuci gudang. Kalau gue yang deket sama penguasa namanya koneksi, kalau lo yang deket namanya sogokan, tapi kalau dia yang deket namanya strategi dakwah. Dahsyat. Dahsyat betul main framingnya. Tinggal dicetak, dijual, dan bisa jadi panduan hidup para mukibin level kentir, mudaroh gundulmu atau sniff. Mudaroh itu bukan begitu konteksnya, well. Mudaroh itu seni bertahan hidup tanpa kehilangan harga diri. Meminimalisir penderitaan rakyat, masuk akal. Menjaga eksistensi pendidikan Islam, oke. Tapi jangan lupa, yang paling penting, menunggu waktu yang tepat untuk perlawanan. Itu kuncinya, bukan malah jadi bestie sama penjajah. Contoh nyata mudaroh dalam sejarah. Sebut saja Raden Mas Jatmika atau yang lebih dikenal dengan Sultan Agung Mataram. Awalnya diplomasi sama VOC, tapi pas waktunya tiba, war. Perlawanan terbuka. Atau lihat saja sosok Syekh Ahmad Khotib Sambas, tetap berdakwah di bawah penjajahan Belanda. Tapi nggak jadi antek, nggak jadi corong propaganda kolonial. Nah, sekarang mari kita lihat Utsman bin Yahya. Apakah dia melakukan seperti yang dilakukan Sultan Agung atau Syekh Khotib? Tidak! Alih-alih merancang perlawanan, malah jadi kaki tangan penjajah. Yang lain atur strategi, dia malah self-service ke Belanda. Kongko bareng kolonial, bukan buat nyari celah buat nusuk dari belakang, tapi beneran tunduk, well. Barbuk sejarah, bejibun numpuk. Lo kira syair akrostik pujian ke Ratu Wilhelmina itu bait-bait nadoman penuh berkah? Lo kira mesin cetak yang dipakai Utsman bin Yahya buat produksi fatwa-fatwa kolonial itu bikin sendiri? Kagak, well, itu hibah dari Belanda. Dahsyat bener mudarohnya ya, sampai difasilitasi penjajah. Dahsyat bener mudarohnya ya, sampai mau menjilat pantatnya Wilhelmina. Mudaroh gundulmu atos. Bantu penjajah dengan menekan pejuang Cilegon lewat penggembosan yang dibungkus fatwa. Itu bukan mudaroh, itu sabotase berkedok syariah. Ini sama aja kayak priai feodal yang bantu VOC dalam sistem tanam paksa. Skenario lama, menjual agama, membungkusnya dengan stabilitas, lalu menikmati posisi di atas penderitaan rakyat. Mudaroh gundulmu atos.
Masih mending priai kucluk yang main aman tanpa bawa-bawa agama. Mereka ngejilat penjajah buat kenyamanan pribadi, iya, tapi setidaknya mereka nggak nyamar jadi pahlawan umat. Lanjut lo itu si Usman, jilat kolonial sambil pasang branding strategi dakwah, plus embel-embel mufti Batavia, mufti Gundul Muatos. Jadi kesimpulannya, ini bukan mudaroh, bukan strategi dakwah. Ini mudahana kelas kakap, paket all-in, akses VIP ke kekuasaan, lengkap dengan stempel mufti, biar bisa bikin morat maritotak umat, dan beredel siapapun yang berani kritis. Supaya syariat bisa jalan, supaya meminimalisir mudarat buat umat. Itu yang dilakukan oleh Habib Usman, dan itu disaksikan oleh kiai-kiai Betawi. Mudaroh katanya buat kemaslahatan umat, tapi ngelesnya kok kayak lagi jualan produk MLM. Disaksikan oleh kiai-kiai Betawi. Lah, emangnya kalau ada saksi terus auto benar? Kalau gitu penjajahan Belanda juga sah dong. Wong bukan cuma kiai Betawi yang nyaksiin, tapi santero negeri dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kalau bikin alasan, tolong yang rada masuk akal. Jangan pakai dalih ecek-ecek. Mau ngeles atau mau dagang gimmick? Soalnya makin lama dalihnya mirip brosur promo. Banyak kata-kata manis, tapi ujung-ujungnya cuma buat nutupin kenyataan pahit.